ya. Terus yang kedua mengetahui adanya ya infeksi, penyakit tertentu, peradangan, terus juga ini itu ya gangguan seperti mungkin ada kanker, ya, ada tumor, itu tujuannya. Nah, untuk pemeriksaan genitalia ini ada genitalia wanita internal dan eksternal. Ya. Demikian juga pria. Ya. Kemudian untuk persiapan alat, ya, persiapan alat ini ada alat yang steril. Untuk genitalia wanita dulu ya. Genitalia wanita. Jadi untuk pemeriksaan genitalia wanita internal ini ada pinset satu aja ya. Pinsetnya satu, pinset anatomis ya. Jadi seperti ini pinset anatomis. Kemudian ada kapas lidi. Ini enggak usah ya. Terus kemudian ini ada spekulum. Ini spekulum wanita. Kemudian ada sarung tangan steril. Itu ada handphone enggak? Di situ. Ada Ibu. Coba ini aja. Lupa juga ya. Kemarin tuh saya ambil di prodi. Saya lupa. Coba ya. Jadi ada handscoon steril. Sama nanti ada handscoon bersih ya. Handscoon steril dan handscoon bersih. Kemudian ada kasa ya. Kasa steril. Satu. Untuk dibeli gel ya. Jadi dituangkan gel di kasanya tadi yang steril tanpa menyentuh. Ini dituangkan ya, dituangkan ini agak susah untuk ini. Ada kasa steril ya, yang tidak steril ada handscoon bersih ya. Handscoon bersih satu pasang, ada gel, ada senter. Kemudian ada kapas ya, kapasnya 5. Ini kapas 5. Ini yang steril ya. Jadi ada kapas ya. Kapas berapa? 5. 1, 2, 3. Kapas ya. Kapas 5. Ibu tanya. Kapas lidinya itu berapa? 1. Ada bengkok, ada telang. NaCl. Coba disebutkan alat yang steril tadi apa? Ada pinset anatomis 1, kapas lidi 1, spekulum wanita, handscoon steril, kasa steril 1, sama kapas 5. Terus yang bersih, yang tidak steril? Ada gel, sensor, bengkok, perlak, dan NaCl. Ini di luar maksudnya ya. Kemudian kita ke persiapan pasien. 5S. Selamat pagi.
pagi Bu ya. Assalamualaikum ya. Tengok di video jadi grogi. Untuk dilihat ulang Bu, takutnya lupa. Ya. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Perkenalkan saya perawat Ati yang bertugas pada pagi hari ini ya. Jadi Bu, di sini saya akan melakukan prosedur pemeriksaan fisik genitalia ibu ya. Jadi tujuannya tadi ya untuk mengetahui ada infeksi, ya, mungkin ada keputihan atau ada massa ya. Itu ya, jadi dijelaskan tujuannya. Terus kemudian minta persetujuan bagaimana apakah ibu bersedia. Kalau sudah bersedia, kita persiapan lingkungan yaitu jaga privasi, aktor kecahayaan atau posisi pasien. Posisinya apa? Posisi bisa dorsal recumbent. Tahu ya dorsal recumbent apa? Di kakinya ditekuk dibuka. Atau litotomi ya. Kalau litotomi itu tahu ya, ada mungkin di laboratorium maternitas yang ada tempat paha gitu ya Bu. Ya, itu pasti litotomi. Kemudian kita prosedur tindakan ya. Persiapan alat, pasien, lingkungan sudah, prosedur tindakan kita cuci tangan 6 langkah. Pertama 1 ya. 2 3 4 5 6. Kemudian kita menggunakan sarung tangan bersih. Maaf ya, ini saya ambil di sini ya, untuk pasien ini sudah ada di situ. Karena ini cuma satu. Ini nanti kalian pakai soalnya buat latihan. Ya, jadi ada sarung tangan bersih ya. Ini tinggal satu pasang nanti buat kalian. Itu nggak tahu itu ya, jadi kita pakai sarung tangan bersih. Kita anggapin sarung tangan bersih. Bersih dulu. Setelah cuci tangan, kemudian kita pasang pelak, ditekuk, digulung, dan ini aduknya ke pasien yang gulungannya ya. Kita anjurkan miring ke kiri, Bu, miring ke kiri, Bu. Ibu miring ke kanan. Nah. Kemudian kita bantu pasien untuk melepas celana dalam. Bu, saya bantu melepas celana dalam, nggih. Sini Bu, diangkat botolnya. Ya. Oh iya, jadi gini. Sebelum kita melepas celana dalam, misalnya pasiennya ingin ke kamar mandi, buang air kecil dulu, dipersilakan. Ibu ingin buang air kecil dulu? Oh sudah tadi ya. Jadi biar nanti enggak pada saat prosedur pemeriksaan pengen pipis gitu ya. Setelah kita bantu melepas celana dalam, kita melakukan prosedur pemeriksaan fisik genitalia eksternal. Ya, eksternal ini bersih aja. Kuali gitu. Ini anusnya dulu. Kamu silakan. Dari sana ya. Dari yang kemarin. Pertama kita inspeksi. Kita inspeksi genitalia wanita. Ini namanya pubis ya. Pubis, di sini ada rambut pubis. Rambut pubis kita inspeksi kebersihannya, penyebarannya, ya. Kemudian ini apa namanya? Apakah ada ini? Kalau misalnya
bener-bener hygiene-nya kurang, mungkin ada kutunya ya, tapi kayaknya jarang ya sampai ke kutu ya. Jadi seperti itu ya kebersihannya terutama ya. Terus kemudian itu kupis, rambut kupis. Nah ini ada labia mayora. Ini labia mayora kiri, labia mayora kanan. Kita lihat ya warnanya biasanya memang lebih gelap dari kulit sekitar. Terus kemudian apakah ada iritasi, kemerahan, apakah ada benjolan, apakah ada tanda-tanda infeksi, contohnya herpes. Herpes itu kayak merintis gitu ya, merintis kecil-kecil berair, biasanya panas, gatal. Ya, ini virus. Jadi virus herpes. Apakah ada ini kutil kelamin? Kutil kelamin itu juga disebabkan oleh virus namanya HPV ya, human papilloma virus. Jadi biasanya ada benjolan seperti kutil. Kutil kayak ada kayak mungkin pernah tahu ada orang kena kutil kayak pinggir kecil-kecil. Itu namanya kutil kelamin. Biasanya disebabkan oleh apa tadi? HPV. Human papilloma virus. Ya, human papilloma virus. Terus kemudian labia minora kiri, labia minora kanan. Dilihat apakah ada kemerahan, apakah ada keputihan, ya kebersihannya bagaimana, vestibulum, ya itu, ya mungkin juga ada tanda-tanda infeksi, contohnya gonore, jadi ada mungkin ada pes, ya biasanya penyakit menular seksual. Ya. Makanya juga kalau genitalianya ibu itu dia mengalami infeksi pada saat melahirkan, itu resiko bayinya juga, karena kan sebagai jalan lahir, jadi resiko terjadi infeksi konjungtivitis pada bayinya. Kemudian labia mayora, labia minora kanan kiri, kemudian di bawahnya ini ada namanya perineum. Kalau pelvis itu kamu tak kembalikan lagi ke IBD ya. Jadi ya, jadi kalau apa tadi pelvis ya, pelvis itu panggul ya, panggul ya. Ini namanya apa tadi, perineum. Jadi perineum itu antara vulva, vagina dengan anus. Ya, sedikit memang kecil. Nah, ini biasanya itu kita lihat apakah ada luka ya. Jadi biasanya ibu-ibu yang pos melahirkan itu kan terjadi robekan. Ya, robekan karena memang bayinya besar sehingga terjadi robekan, atau memang sengaja dirobek. Jadi kalau sengaja dirobek itu namanya tindakan episiotomi. Jadi di gunting, gunting epis. Ya. Jadi itu pertanyaan apakah sakit Bu? Ya pada saat diguntingnya nggak sakit. Ya. Kenapa kok nggak sakit? Karena guntingnya itu pada saat kontraksi melahirkan. Jadi orang melahirkan tuh sakitnya luar biasa ya. Jadi sakitnya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Seperti dicabut nyawa itu memang benar. Jadi benar-benar sakit. Nah pada saat terjadi kontraksi, ibunya sudah kontraksi his gitu ya, itu kita epis. Di sisi lain ini kepalanya janin udah mau keluar gitu loh. Ya makanya tindakan epis. Begitu. Ya sambil ngeden kok nggak keluar ini kepalanya, di epis gitu. Kemudian gitu. Nah, biasanya sakitnya tuh pada saat bayinya sudah lahir kok perih kayak gitu. Jadi tindakan epis. Kemudian dilakukan jahit luka yang tadi dirobek tadi, di hecting namanya, hecting, dijahit luka. Begitu. Nah ini kita lakukan inspeksi apakah ada luka, apa juga mungkin bekas jahitan atau memang sedang ada jahitan gitu ya. Seperti itu. Jahitannya bagaimana? Apakah sudah menyatu kulitnya? Apakah ada tanda infeksi? Kita inspeksi. Seperti itu ya. Untuk pemeriksaan genitalia eksternal. Kemudian kita palpasi, apakah ada nyeri tekan. Kemudian apakah ada massa, benjolan seperti itu ya. Kita raba di sini, apakah ada nyeri seperti itu. Ya ini palpasi.
Kadang juga kita raba di bagian selangkangan ini apakah ada hernia. Jadi hernia itu turunnya organ yang atas gitu. Ini palpasi. Kemudian setelah itu kita ke tindakan yang internal. Kita lepas handscoon. Kita lepas handscoon seperti ini. Kita buang ke bengkok seperti ini ya. Itu kita ganti handscoon yang steril. Nah, handscoon ini ya kita anggap ini handscoon yang steril. Kemudian kita tuangkan tadi saya lupa ya, belum menuangkan NaCl ke kapas. Kapasnya jumlahnya 5. Kita dekatkan. Kemudian kita dekatkan center. Kemudian kita pakai sarung tangan steril. Kita bikin bagian dalam. Nah, kemudian kita ambil pinset anatomis ya. Ambil pinset, kita ambil kapas 1. Kita usapkan ke labia mayora kiri. Kemudian mayora kanan, minora kiri, minora kanan, terakhir dari atas ke bawah. Iya, dari genitalis ke. Nah, seperti itu. Kemudian ini diletakkan di bengkok yang berisi klorin. Baiklin itu klorin sebenarnya ya. Jadi klorin itu desinfektan untuk membersihkan alat-alat. Ya, jadi bengkoknya 2. Nanti di bengkok yang satunya jangan dicampur ke bengkok ini. Ini kan isinya sampah yang dibuang. Nanti takutnya kebuang nanti pinsetnya. Kemudian setelah itu kita ambil kasa yang berbentuk gel, kita usapkan di vulvanya ya. Kemudian kita ambil spekulum ya, spekulum kita masukkan. Ibunya disuruh napas dalam. Ibu napas dalam, dari kita ini kita masukkan ke vulvanya, vaginanya. Ini terlalu lebar ya, jadi di sini biasanya. Bu, napas dalam Bu, ini dimasukkan dengan miring seperti ini, dimiringkan. Terus kemudian diputar. Ya, jadi gitu ya. Jadi memasukkannya dengan dimiringkan ya. Bu, tarik nafas dalam Bu. Nah, kan? Sambil diputar begini. Kemudian ini ditekan. Ditekan, kemudian ini diuji ya. Nah, kemudian kita lakukan inspeksi ya. Inspeksi bagian cervixnya. Cervix itu leher rahim ya. Jadi dari vulva ke cervix, terus atasnya kan uterus ya. Ini cervixnya kita inspeksi apakah ada keputihan, kemerahan. Jadi normalnya memang warnanya adalah merah muda gitu. Jadi pink gitu ya. Kalau dia kok kemerahan, merah banget itu mungkin dia radang gitu. Kemudian apakah ada keputihan, seperti itu, apakah ada massa, benjolan gitu ya. Di inspeksi itu. Kemudian kalau misalnya ada keputihan, kita ambil kapas lidi. Kemudian kita ambil
keputihannya ini. Nah, kemudian kita letakkan di preparat lah ya untuk pemeriksaan laboratorium. Kalau sudah, ini dibuang ke bengkok. Kemudian kita ambil, ini kendorkan dulu, ya Bu. Kemudian kita tutup begini, jangan langsung ditarik ya. Kemudian kita masukkan jari kita miringkan sampai ditarik begini, begitu ya. Jadi dimiringkan. Seperti ini namanya cocor bebek ya, karena mulutnya kan kayak bebek kan. Atau namanya spekulum ya. Spekulum wanita. Ibu tanya, itu dioles sama alatnya itu ditambah preparat. Nah, iya tadi belum sebutkan ya. Oh iya, preparat untuk spesimennya ya. Itu bersih pasten. Ini bersih aja. Terus kemudian ini diletakkan di bengkok tadi yang berisi klorin. Kemudian kita rapikan alat. Ini. Ya. Kemudian kita bantu pasien memakai celana dalam. Siap Bu. Kemudian kita rapikan pasien, kita ambil perlak lagi. Miring ke kanan ya Bu. Kebalikannya memakai, kalau memakai kan miring ke kiri dulu. Masang. Kemudian miring ke kiri. Nah, kemudian kita evaluasi ya. Bu, tadi sudah saya lakukan pemeriksaan ya, ada keputihannya Bu, tidak ada massa, tidak ada benjolan, tadi sudah kita ambil keputihannya, tinggal menunggu hasil dari laboratorium. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya kembali lagi ke nurse station ya. Assalamualaikum Bu. Selesai. Kemudian kita lepas sarung tangan ya, kita bengkok, kemudian kita dokumentasinya tanggal 14 ya, 14 Mei 2025 pukul 14.00 dilakukan tindakan pemeriksaan fisik genitalia pada pasiennya. Ini ada keputihan, perawatnya anti perawat seperti itu ya. Itu betadine buat apa gitu? Betadine tidak dipakai ya, tidak usah ya. Tidak saya sebut tadi nggak usah. Ini juga gelnya 2 kan ya, tidak perlu. Kalau ini untuk sterilisasi alat. Baik, kemudian kita ke pemeriksaan genitalia. Ya. Ini alatnya sarung tangan bersih. Ini eksternal aja ya sepertinya ya. Karena kalau internal tuh ya, jadi pemeriksaan genitalia pria. Ini kelaminnya ada. Coba diganti kelaminnya. Coba ini iya soalnya. Kok bisa Mas? Enggak usah. Angel loh. Apa ya? Menonjol.
ya 3 ya. Napas 3. Itu versi Bu. Ini steril kalau ini. Kasihin ASEAN. Kamu nggak bawa anunya ya? Modul. Nggak bawa? Tidak itu. Adi Premier. Tidak itu. Baik ya. Pertama cuci tangan, nama langkah. Hafal ya. Persiapan pasien tadi sama sebenarnya ya. 5S, terus kemudian menjelaskan maksud dan tujuan ya, kemudian persiapan lingkungan, jaga privasi pasien atau pencahayaan, kemudian kita menggunakan sarung tangan bersih. Ibu berarti untuk alatnya ini cuma perbedaannya apa sih? Spekulum nggak pakai. Spekulum nggak pakai, pinset nggak pakai. Cuman handscoon, ini handscoon bersih ya. Sebenarnya ini tambahan ya, kalau di modul pun nggak ada ini. Ini kemarin sudah tadi saya bilang. Jadi alatnya pun sebenarnya bukan indikator, tapi ada alatnya sendiri kecil gitu dimasukkan. Ya, nggak ada di sini. Gitu. Jadi yang makanya tadi ini sebenarnya eksternal aja kalau punya itu. Coba handscoon, cuman handscoon. Gitu. Handscoon aja. Oh ya, perlak nih. Handscoon perlak. Nah, ya itu aja wis ya. Aja nanti biasanya kalau ujian tuh banyak wanitanya. Karena kalau pemeriksaan genitalia pria ini ya sensitif ya. Ini nanti yang perawat cowok atau juga dokter yang spesialis kulit kelamin biasanya. Jadi untuk genitalia pria ini pemeriksaannya yang pertama tadi untuk mengetahui ada tujuannya adalah untuk mengetahui adanya infeksi. Contohnya adalah infeksi saluran kemih, ISK namanya. Biasanya pasiennya mengeluh pipis tanah gitu. Kok nyeri saat berkemih, kayak anyang-anyangan, tahu ya anyang-anyangan ya. Terus juga apa namanya, pancarannya kayak gitu. Nah ini kita akan kita pasang perlak ya. Setelah persiapan alat, persiapan pasien, lingkungan, kita prosedur tindakan cuci tangan, pasang handscoon, kita pasang perlak. Kemudian kita mulai. Kita mulai pemeriksaan genitalia pria. Jadi yang pertama inspeksi ya. Inspeksi di sini tadi apa? Sama kayak pria, kayak wanita. Lihat di bagian pubisnya ada. Apakah ada benjolan? Rambut pubis apa merata, namanya apa ada butuhnya, ada kebersihannya dan penyebaran rambut pubis. Terus kemudian ini ada namanya batang penis ya. Ini batang penis, ini gland penis, ini prepucium, ini ada orificium uretra, begitu ya. Nah, gland penis, batang penis dilihat sama kulitnya biasanya lebih gelap, warna kulit lebih gelap dari kulit sekitar. Terus kemudian apakah ada tadi sama apakah ada herpes ya? Herpes tadi apa? Rintis ya, berair, panas, gatal, disebabkan oleh virus, kutil kelamin ya, sama penyakit menular seksual, PMS. Terus kemudian apakah
kondisi di sini lubang uretranya tidak di ujung tengah tapi di bawah. Di bawah ini namanya hipospadia. Makanya kan tujuan untuk pemeriksaan genitalinya kan melihat apakah ada kejadian kemaluan kan gitu ya. Jadi ini namanya hipospadia. Jadi posisi lubang uretra itu di bawah batang penis. Nah, ini merupakan kelainan bawaan, jadi sejak lahir. Jadi itu ini namanya kelainan kongenital. Makanya biasanya itu penanganan hipospadia itu pada masa anak-anak. Iya kan, anak-anak dulu kan, anak-anak pasti sudah terlihat. Gak mungkin anak-anak baik saja dewasa. Nah, ini biasanya kasus hipospadia itu biasanya terjadi pada anak-anak, diketahui lebih dulu. Makanya tindakan hipospadia kira-kira apa kalau lubangnya ternyata di bawah? Tindakannya apa? Diapakan? Dioperasi. Bukan dilurusin. Luruskan, lurus. Ada. Bukan, jadi lubangnya dipindah, maksudnya dibuat lubang baru gitu. Apa gini ya? Jadi hipospadia itu ada beberapa grade-nya. Ada yang letaknya itu ada di bawah, tapi sudah agak-agak mau ke ujung, gitu ya. Ada juga sudah di sini, ada di sini, ada di sini, bahkan ada yang sampai ke sini. Nah, untuk tindakan koreksi atau tindakan pembedahan itu biasanya lebih mudah kalau posisinya di sini, kan tinggal ditarik ini, saya gitu. Biasanya berhasil teorinya seperti itu. Ya, nanti kalau di OK itu kan nggak selalu menemukan kasus hipospadia. Makanya nanti kalau misalnya kalian pas dinas di OK, praktek di rumah sakit besar ada operasi hipospadia, ikut aja biar tahu. Gitu. Kalau saya dulu ini tapi pos operasi hipospadia. Jadi ini ya anak, maksudnya di ruang anak, karena kan ini kasus anak. Begitu harus tindakan segera. Karena kasus hipospadia itu ini biasanya pipisnya itu nerembes. Karena kan lubangnya di bawah. Jadi pancarannya itu enggak kuat. Pancarannya. Jadi makanya dia nerembes gitu. Makanya resiko infeksi kan basah terus lembab. Seperti itu ya. Ada juga yang di atas. Kalau tadi di bawah namanya hipospadia, kalau di atas namanya epispadia. Ini kelainan ya. Apa namanya? Lubang uretra. Epispadia. Bukan Evi ya, epispadia. Itu beberapa kelainan. Terus kemudian ini apa namanya? Skrotum. Skrotum diinspeksi, kulitnya lebih gelap, warna kulitnya lebih kasar, biasanya seperti kulit jeruk. Terus kemudian jumlahnya 2. Ya, jumlahnya berapa? Apakah 1? Ya. Kalau 1 itu biasanya testisnya tuh belum turun. Biasanya kalau usia anak-anak bayi, makanya bayi itu nanti kalau kalian di format akte pertama itu kan testis sudah turun dua-duanya atau turun 1 gitu. Karena biasanya testis di bayi itu mungkin bisa jadi belum turun gitu ya, jadi ada 2 namanya, cuman yang 1 belum turun. Nah, belum turun ini tentu ada tindakan misalnya dengan terapi kayak gitu ya. Nah, ini skrotum ya, jumlahnya 2. Terus kemudian sama, apakah ada tanda-tanda infeksi ya, sudah masam. Terus kemudian kita palpasi, kita pegang begini, kita tekan, apakah ada pengeluaran pes. Tahu ya pes ya? Pes itu nana ya, mungkin tadi pasiennya mengeluh pipis nana gitu ya, jadi itu kan ada pes dan nyeri, biasanya nyeri, pasiennya mau sakit gitu. Jadi ini jadi ada infeksi di daerah uretra. Terus kemudian kita ini ya, palpasi skrotum dengan cara 3 jari ini, ibu jari sama 2 jari ini ya, jari telunjuk sama jari tengah begini. Kita palpasi kelicinannya, apakah ada benjolan, ini kok ada 2 tapi kok ada gerenjel-gerenjel lagi. Nah, ini bisa jadi ada contoh varikokel,
spermatoka, jadi kayak penurunan sperma, atau ada varises namanya varikokel. Jadi seperti itu untuk palpasi skrotum. Begitu? Ya. Nah, kemudian kalau misalnya mau ini tindakan yang bersih, nggak apa sih kalau ini kapas bersih kan ini nggak masuk ya. Ini bisa, misalnya mau diambil pesnya, ya. Ini dibersihkan dulu, ya. Ini dibersihkan dulu, ya. Melingkar seperti ini. Nah, kemudian kita tekan. Nah, ini yang saya bilang ada lapis sendiri, tapi bukan kapas lidi, gak sedang goyang. Jadi ada kecil gitu ya, kecil gitu. Jadi ini ditekan begini, terus ini dimasukkan sampai diginikan. Nah, ini nanti apa namanya, pesnya yang diperiksa. Kayak tadi jelek. Iya. Cuman kan tadi kita pakai kapas lidi. Tapi kan ini enggak. Ini kan contoh aja. Nah, ini bisa ada. Jadi seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian ada juga di pemeriksaan genitalia pria ini untuk mengetahui adanya hernia. Jadi hernia itu turunnya organ atas ke bawah biasanya akan muncul benjolan di selangkangan. Cara pemeriksaannya itu pasiennya harus berdiri. Jadi kalau terlentang ini hernia itu enggak teraba karena kan posisinya lurus gini kan. Nah, hernia cara pemeriksaannya ada pasiennya berdiri terus kemudian satu kakinya itu kayak diangkat gini ya. Diangkat gini ya. Jadi ini yang diperiksa. Jadi kayak misalnya pasiennya berdiri, kakinya diangkat satu. Nah, perawat atau pemeriksa itu kayak meraba palpasi gini, pasiennya disuruh batuk. Gitu. Kenapa kok pasien disuruh batuk? Karena untuk ini tuh harus ngeden dulu. Karena kan ini kan kayak ada yang turunnya ya. Karena hernia itu turunnya organ atas ke bawah, jadi harus dengan cara itu tadi, pasien berdiri suruh batuk. Gitu. Jadi ada peningkatan tekanan intraabdomen. Makanya penderita hernia itu kan biasanya akan kambuh kalau habis kerja berat atau angkat-angkat. Karena angkat-angkat kan kayak ngeden ya. Jadi kalau suruh angkat dulu kan kayak ngeden ya. Nah, itu biasanya kalau dia punya riwayat hernia dia akan kambuh. Itu untuk pemeriksaan genitalia. Itu. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan rektum ya. Pemeriksaan rektum. Oh ya, tadi posisi untuk genitalia pria bisa posisi supinasi, terlentang biasa. Terus tadi posisinya berdiri untuk hernia ya. Gitu ya, untuk posisi. Kemudian untuk pemeriksaan rektum, ini tujuannya adalah untuk mengetahui adanya hemoroid. Tahu ya hemoroid? Hemoroid itu ambeien. Iya, tahu ya kalau ambeien ya. Basir. Jadi kayak ada kayak ini kayak mentil gitu loh. Jadi kayak ada karena sebenarnya hemoroid itu kan pelebaran vena. Pelebaran vena namanya tuh vena hemoroidalis. Jadi di situ karena fesesnya keras ya, biasanya disebutkan karena feses yang keras. Feses keras ngedene kebanteran. Oh gitu. Jadi akhirnya terjadi luka, pecah. Jadi kayak meluncit gitu. Nah, posisinya tadi tujuannya ya untuk mengetahui adanya hemoroid ya, dan juga untuk mengetahui adanya mungkin tumor rektum, kanker rektum gitu, untuk pemeriksaan rektum. Nah, posisinya adalah posisi apa kayak gini? Miring. Miring menyamping. Nggak ada posisi menyamping. Miring kanan. Ini karena ini posisi miring. Miring. Miring itu kan sudah diajarkan posisi. Belum. Posisi itu namanya lateral. Posisi lateral kiri berarti miring. Lateral kanan berarti miring kanan. Nah, yang saya maksud untuk pemeriksaan rektum itu bukan miring, tapi posisi Sims. Sims ada S-nya di belakangnya. Jangan sim, tapi Sims. Nah, posisi Sims itu
kering tapi kayak memeluk guli. Kan rotok jentit Iya. Tapi bukan tengkurap, ya, jentit ya. Itu namanya posisi sims. Nah, sims itu ada sims kiri, ada sims kanan. Karena kata jentit yang kiri, apa jentit yang kanan, kan gitu ya. Nah, ini tuh pemeriksaan rektum dengan posisi sims. Atau juga bisa ini ya, posisi genopektoral. Bisa genopektoral. Genopektoral itu jentit ini gimana? Iya. Jadi kayak dia itu agak tengkurap tapi sikilnya kok jentit. Oh iya sih. Iya, iya genopektoral. Genopektoral tahu ya? Iya. Nah, itu. Alatnya handscoon sama gel aja. Ya, ini sims. Jadi alatnya cuma ini sama gel. Nah, setelah itu kita inspeksi apakah ada hemoroid, ya, apakah ada benjolan atau kemerahan. Kemudian kita masukkan jari telunjuk kita. Jadi pakai jari telunjuk. Jangan pakai jempolnya. Pakai. Nanti oke nanti. Jadi kita masukkan, Pak, nafas dalam Pak, ya, atau Bu, ya. Kita masukkan. Nah, ini masuk ke gerai yang kesini ini melihat apakah ada benjolan, ya, di situ muncul tumor, ya, atau mungkin ini ya kanker, ya. Nah, ini namanya colok dubur, ya. Colok dubur atau istilah itu RT. RT itu rectal tucer. Ya. Apa? Rectal tucer. Rectal tucer. Rectal tucer. Apa jadinya? Kacang. Rectal tucer ya. Jadi rectal tucer ini ya, colok dubur. Ya. Ini bisa diputar ke depan ini untuk mengetahui adanya pembesaran prostat. Karena posisinya kan dekat prostat kan di sini. Gitu ya. Jadi kalau ini untuk mengetahui adanya tumor rektum, kanker rektum, ke depan untuk pembesaran prostat. Ya, itu rectal tucer. Kemudian kita tarik aja. Ya, jadi rectal tucer atau colok dubur kita masukkan ke pasien. Itu colok dubur ada juga colok VT. Kalau VT itu vagina tucer. Vagina tucer. Jadi pakai 2 jari kalau vagina. Biasanya untuk melihat pembukaan dulu kan. Tahu ya, untuk bersalin kan buka berapa, itu pakai VT. Jadi masukkan ini gitu. Itu vagina tucer atau VT. Kalau ini rectal tucer. Itu dapat ya, ada ini tadi ada hemoroid. Nanti mungkin diperiksa lanjut mungkin di USG atau apa. Ini kan pemeriksaan fisik ya. Seperti itu. Kemudian kalau sudah kita ambil perlap. Nah, kemudian kita evaluasi karena sudah ya. Untuk pemeriksaan rektumnya tadi ada benjolan Pak ya. Bapaknya makannya nggak boleh yang yang kurang serat, jadi harus tinggi serat. Itu saja mungkin Pak ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian kita dokumentasi. Baik, ada yang mau mencoba? Mungkin yang pemeriksaan vagina apa? Genitalia wanita ya. Koreksi ya, Rek. Tidak tahu, dimakan. Yang pemeriksaan genitalia wanita bukan sih?
Mampirnya Ini ya Pak. iya. Ini dalam Kebalik. celana dalamnya toh. Ayo pakai celana dalam. Ya, angkat turun. Pertama, pemeriksaan genitalia wanita. Alat yang diperlukan yang pertama yang steril dulu. Ada pinset anatomi. Pinset anatomi 1. Spekulum wanita 1. Kampas lidi 1. Kapas 5. Ini udah ada 1 ya, Rek? Iya. 2. 3. Pasang steril buat anu aja sekalian. Ini rasa sterilnya. Iya. Itu yang tadi bersih, lupa. Harus ini. Handphone steril sepasang. Bersih sama steril. Iya. Bersih sih. Ada korentang, ada senter, ada NaCl, lalu ada kapas 5. Ini apa namanya? Lupa. Kom 1, perlak, bengkok 2, tapi ada 1. Satu tidak terlihat. Satu selimut. Iya. Sudah. Itu ya Perlak. langsung aja jamnya. Ini cukup. Kita tuang Sudah cukup. sebelum memulai pemeriksaan, pastikan semuanya sudah siap. Oke. Nggih, Bu. Lalu yang kedua, persiapan pasien. Kita kontrak waktu, jelaskan tujuan kita melakukan pemeriksaan. Permisi Bu, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya perawat Bila. Saya bertugas di sini mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Apa benar ini dengan Ibu Siti? Benar. Boleh saya lihat gelarnya, Ibu? Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan genitalia pada wanita yang mana bertujuan agar dapat mengetahui apakah ada
ada tidak normalan, ketidaknormalan atau infeksi radang ya, dan lainnya itu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Belum kontak waktu. Belum. Pemeriksaan ini mungkin membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. bersedia lagi. Iya. Jam. Baik Ibu. Ada yang kurang? Bersedia. Lalu yang ketiga itu persiapan lingkungan. Pastikan posisi pasien nyaman, menjaga privasi pasien, pencahayaan. Ya, cancel itu toh. Udah. Lalu yang keempat itu persiapan perawat. Cuci tangan 6 langkah. Di mana? Anaknya keluar, jadinya satu apa? Bebas, 4. Itu pakai handscreen dulu apa perlak dulu? Handscreen dulu. Lalu selanjutnya kita pakai handscreen bersih. Finger singkatnya nggak ada handscreen yang kalian dapat. Ada kan? Ada. Kan bawa. Kalau bisa praktikum bawa aja. Bawa aja. Nanti dicuci lagi. Lalu selanjutnya kita buka celana, Pasang perlak. pasang perlak. Permisi nggih Ibu, saya izin pasang perlak. Mohon miring ke kiri Ibu. Iya, ayo. Baik, sekarang yang ke kanan Ibu. Selanjutnya kita bantu pasien membuka celana dalam. Tapi sebelum itu kita konfirmasi terlebih dahulu apakah pasien ingin ke kamar mandi atau tidak, agar saat proses pemeriksaan tidak ingin ke kamar mandi. Terus ini Ibu, saya bantu buka. Saya bantu buka celana dalamnya. Iya Ibu. Angkat bawahnya Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Selanjutnya ke atas bukanya. ke atas. Selanjutnya kita inspeksi terlebih dahulu. Kita inspeksi apakah dari mulai bagian pubis, rambut-rambut pubis, apakah terdapat benjolan, kebersihan, kemerataan rambut pubis, kutu, apakah ada kutu, apakah ada keputihan dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya kita palpasi. Lagi yang mayoran dilihat warna kulit, ya kan? Warnanya seperti lebih gelap dari kulit hitam. Terus ada kemerahan, infeksi, kutil kelamin, herpes, kutil kelamin. Kita inspeksi di pubis, apakah rambut-rambut pubis merata, apakah ada keputihan, ada
Itu rambut pubis sama labia? Labia. Gue kan udah. Oh iya iya. Oh. Iya iya iya. Ya. Iya, Bu. Ini rambut pubis kok soalnya keputihan. Lalu selanjutnya kita inspeksi bagian mayornya. Labia mayor, labia mayora. Biasanya labia mayora itu warnanya sedikit gelap daripada bagian lainnya. Ya. Lalu Tadinya ada apa nih? apakah ada kutil, apakah ada kemerahan, herpes, ataukah ada pesil? Ya. Terus perineum, apakah ada luka? Bagian sini. Bagian luka. Lalu selanjutnya di bagian perineum, apakah terdapat luka, apakah terdapat bekas jahitan, apakah ada sobekan. Lalu selanjutnya kita palpasi. Mohon maaf nih Ibu, mungkin akan saya sedikit tekan. Apabila merasakan nyeri, bilang nih Ibu. Oke. Ada. Sakit. Gimana Bu, nyeri? Bagaimana Ibu? Apa Ibu merasa nyeri? Nyeri. Normal aja. Nyeri. Oh, tidak. Baik. Sudah. Sekarang internal. Internal. Pertama-tama kita dekatkan bengkok ke sisi pasien. Ini bengkoknya ada dua, Rek. Iya, yang satu gaib. Sudah kelihatan. Lalu kita ambil kom. Ambil kom. Kita dekatkan. Kita bersihkan. Ganti handphone. Steril. Kita ganti handscoon steril. Itu tahu. Oh, biar saya tahu cara memakai handphone steril. Pertama, untuk mengambil handscoon steril kita pakai dipegang bagian dalamnya ya. pastikan jangan memegang bagian luarnya. Ini nanti rolong. Nah. Terus setelah menggunakan handscoon steril, kita bersihkan. Pertama, Ambil pinset. Ambil dengan pinset kapas. Kita bersihkan dari labia. Kamu wes. Ya. Kita bersihkan dari labia mayora. Bagian kiri. Lalu kita bersihkan bagian sebelahnya, bagian kanan. Mayora kanan. Lalu kita bersihkan bagian minora
kiri. Lalu bagian minora kanan. Yang terakhir dari atas. Lalu pinset kita taruh di bengkok. Yang kedua. Ya. Transparan sekali. Selanjutnya Ya. ambil kapas Asal. kasa yang sudah diberi gel. Itu diusapkan di vulvanya. Sini, Bu. Selanjutnya Spekulum. kita gunakan spekulum. Kita gunakan 2 jari. Sini, Ibu. Kita masukkan. Tarik nafas. Tarik nafas nih, Ibu. Kita masukkan dalam keadaan miring. Lalu diputar. Lalu ini apa ya? Ditekan. Agak masuk ya. Agak masuk. Lalu ini dikunci. Lalu kita inspeksi itu bagian apa dalamnya? Cervix. Kita inspeksi bagian cervixnya apakah terdapat keputihan, terdapat kemerahan, ada massa, dengan benjolan. Massa, apakah ada massa? Massa itu benjolan. Massa. apakah ada massa, apakah ada keputihan. Normalnya bagian cervix itu berwarna pink atau merah muda. Lalu jika terdapat keputihan, kita ambil menggunakan kapas lidi. Bisa ini. Diskotik. Sini, Bu. Lalu kita taruh di preparat. Lalu selanjutnya kita dipiringin dulu, miringkan terlebih dulu. Iya, ditutup dulu. Ditutup dulu. Miringkan, kita masukkan 2 jari seperti awal kita masukkan ini. Ditarik perlahan. Ditaruh di sini. Bengkok. Lalu selanjutnya Ini anak pegang alat kembalikan lagi. Bengkoknya di bawah. selanjutnya Senternya. oh ya senter. Selanjutnya kita pasang kembali celana dalam pasien.
Jatah sendiri. Permisi Ibu, saya bantu pakaikan. Kebalik nggak? Enggak. Mohon diangkat bokongnya Ibu. Ya baik. Walah. Enggak. Namanya udah belajar. Selanjutnya kita Perlak. permisi Ibu, saya ambil perlak. Mohon minggir Mirip. miring ke kanan. Mirip langsung pindah pasiennya. Minggir Bu. Mirip. Miring ke kiri Ibu. Hah? Iya. Iya yang tiga lagi. Iya deh kita Selanjutnya kita evaluasi. Baik Ibu, saya setelah selesai melakukan pemeriksaan genitalia, tadi terdapat keputihan di bagian serviks jenengan yang mungkin nanti akan dibawa ke lab untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ditunggu Bu ya hasilnya, apa ada yang ditanyakan? Ditunggu ya Ibu hasil pemeriksaannya, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Baik Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya dokumentasi. sarung tangan tuh. Oh iya Om, Karena Juga pulang. yang terakhir dokumentasi. Tanggal, nama pasien gitu. Tanggal, jam, nama pasien, hasil pemeriksaan, perawat ya. Perawat, tanda tangan. ada yang mau di